Para dewan juri yang terhormat dan juga teman-teman finalis karya tulis ilmiah yang berbahagia. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri. Pergi lomba hari ini ke Hotel Laji. Perkenalkan, saya Tiwi dari Boyolali. Dan di sini saya membawakan sebuah inovasi berupa platform SEE Solo Edupak Edu Wisata untuk membangun wisata Solo Boyolali lebih maju dan bersinergi. Mengapa saya memilih sektor wisata? Ya, karena wisata memiliki potensi untuk meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat. Selain daripada itu, wisata juga menjadi sektor andalan dalam meningkatkan devisa negara. Dan terbukti berdasarkan Capital Edge World atau produk domestik bruto, wisata memiliki sumbangsi 10% dari angka setara global. Artinya, 1 dari 10 lapangan pekerjaan tercipta dari wisata. Lalu mengapa saya memilih Solo? Ya, Solo adalah daerah di Boyolali yang memiliki wilayah topografi perbukitan dan juga pegunungan. Berada pada ketinggian 1.600 sampai 1.800 derajat Celcius. Meter di atas permukaan laut dengan suhu 17 derajat sampai 20 derajat Celcius, memiliki luas sekitar 9.000 hektar. Selain daripada itu, Solo juga merupakan daerah yang kaya akan adat istiadat, dan per hari ini wisata di Solo semakin meningkat. Nah, berdasarkan potensi tersebut, saya berinisiatif untuk melakukan riset lebih dalam, melakukan studi literatur, wawancara lapangan, dan juga observasi langsung, meliputi pelajar, pelaku UMKM, wisatawan, dan juga stakeholder setempat. Berdasarkan riset yang saya lakukan, saya memperoleh data bahwa di Solo sendiri, dari pihak UMKM ini merasa belum adanya platform khusus yang mewadahi wisata-wisata yang ada di Solo dari berbagai UMKM yang ada di sana. Kemudian dari pelajar, ini merasa belum adanya paket outbound yang tersedia, mengingat wisata alam yang di sana begitu kaya dapat dilakukan dengan melakukan eduwisata, edupak yang ada di sana. Kemudian dari wisatawan, tentu saja berharap agar Solo ini terus mengalami perbaikan dan juga pembenahan. Dan dari stakeholder setempat ini merasa rasa kesatuan dan kesatuan antar masyarakat ini belum ada, sehingga masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Maka saya memiliki sebuah terobosan solusi dan inovasi berupa platform SEE sebagai Solo Edupak Edu Wisata untuk membangun wisata Boyolali lebih maju dan bersinergi. Platform SEE adalah sebuah platform berbasis aplikasi yang digunakan untuk mereservasi dan juga membooking paket-paket yang ada di aplikasi. Di sini terdapat 4 paket utama, yaitu yang pertama paket outbound. Tentu target utama dari paket ini adalah anak sekolah dan kuliah yang mereka memiliki kegiatan untuk pengenalan alam, edukasi dan edupak. Nah, di sana sendiri ini terdapat potensi-potensi alam yang dapat digunakan seperti Bukit Sanjaya, seperti Bukit Kinasi, kemudian air terjun Kayang dan lain-lain. Yang kedua ini paket pendakian. Ya, Solo terkenal dengan 2 jalur pendakian, yaitu jalur pendakian Gunung Merapi dan juga Merbabu. Tentu target utama dari paket ini adalah para pendaki baik skala lokal maupun nasional. Secara tidak langsung ketika memilih paket ini akan disambungkan terhadap pemandu yang akan memandu dalam mendaki, kemudian penyewaan barang seperti carrier, sling bag, matras, tenda, alat-alat pegunungan dan lain-lain. Kemudian paket jelajah budaya di Solo ini sangat banyak sekali, seperti tari Tonggo Seto, kemudian tari Topeng Ireng, Nyadran, Sedekah Merapi dan lain-lain. Ketika memilih paket ini pun, wisatawan yang datang akan dipertemukan dengan guide atau pemandu yang akan menjelaskan dan mengajak berkeliling menikmati budaya-budaya, melestarikan tradisi yang ada di sana. Dan juga yang terakhir ada paket camping ground. Nah, ini istilah sekarangnya itu healing, teman-teman. Ketika memilih paket ini akan disambungkan dengan penyedia penginapan, stay home atau reservasi villa yang ada di sana, mengingat panorama keindahan alam yang sangat memukau ada di sana. Kemudian jika sudah memilih paket tersebut, melakukan konfirmasi pembayaran dan melakukan pembayaran. Nah, kemudian di sini ada pihak-pihak yang terlibat. Ini langsung saja pada langkah-langkah merealisasikannya. Nah, di sini yang pertama perancangan IT, tentu oleh ahli IT.
kemudian perizinan terhadap pemerintah dan kerjasama, kemudian sosialisasi terhadap seluruh UMKM yang ada di sana, kemudian melakukan penyempurnaan sistem dengan mendaftarkan UMKM tersebut dalam aplikasi SEE, kemudian penyebarluasan informasi dan juga evaluasi dan pembenahan. Output di sini kita meliputi berbagai aspek seperti budaya yang tentu dengan melestarikan budaya di sana, pendidikan dengan edupak wisata, sosial dengan kesatuan persatuan masyarakat yang tergabung dalam aplikasi, dan ekonomi dengan wisatawan yang semakin bertambah. Di sini saya menganalisis bahwa adanya sebuah peluang tren berwisata alam ini sedang terjadi hari ini. Kemudian Solo ini kaya akan adat dan tradisi. Namun terdapat kelemahan bahwa kurangnya perhatian pemerintah mengenai fasilitas umum yang di sana, dan juga ketika semakin banyak pengunjung akan meningkatkan sampah yang di sana, sehingga ini perlu perhatian khusus. Juga ada ancaman bahwa kondisi alam ini cepat berubah sewaktu-waktu dan erupsi Gunung Merapi yang aktif tidak dapat dihindari. Namun terdapat sebuah peluang bahwa keunikan wisata dan adat istiadat yang ada di sana sangat kaya. Juga akses jalan yang ke sana ini sangat layak dan memadai wisatawan. Juga lokasinya yang strategis di kaki Gunung Merapi dan Merbabu. Itulah inovasi saya dalam merealisasikan peningkatan kualitas masyarakat. Diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Kita sebagai generasi muda punya tanggung jawab bersama dalam memikul dan mengemban amanah bersama, memajukan daerah kita dengan gagasan-gagasan kreatif sesuai dengan zamannya. Saya Tifa Dilatul Asna, itulah gagasan kreatif saya untuk membangun daerah saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tiwi. Mbak Tiwi, bedanya eduwisata dengan wisata biasa apa? Jadi Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jika wisata bersama ini biasa, wisata yang biasa. Wisata biasa. Eduwisata dan wisata. Jadi eduwisata ini kami memadukan edukasi dan juga wisata. Seperti paket-paket yang tersedia di sini, Bu. Di sini ini akan secara tidak langsung dipertemukan dengan guide atau pemandu, di mana yang ini yang akan memperkenalkan, mengedukasi dan juga menjelaskan terkait dengan paket-paket yang dipilih. Sehingga bedanya ketika berwisata saja, oh saya datang, saya berfoto dia, tapi saya belum tentu paham akan apa yang sebenarnya ada di sana. Sedangkan eduwisata kita juga mengedepankan pendidikan, pengenalan, pelestarian budaya. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Kalau eduwisatanya itu dari guide gitu kan, memang guide kan pekerjaannya seperti itu, ya kan, memberikan informasi, memberikan sejarah, cerita dan macam-macam gitu. Berarti konsep eduwisata kan bukan guide gitu loh, ya kan. Proses eduwisata yang dikembangkan seperti apa? Ya betul-betul ada edunya itu keluar. Izin menjawab Ibu. Jadi kemarin kan saya juga melakukan riset begitu Ibu. Saya terjun ke lapangan dan mewawancarai yang ada di sana. Tetapi nyatanya yang ada di sana ini belum terintegrasi secara baik Ibu. Tentu eduwisata yang dimaksud ini mengedepankan mereka lebih menjelaskan lagi terkait dengan khususnya paket jelajah budaya dan juga outbound. Karena outbound sendiri targetnya adalah anak sekolah dan anak kuliah. Mungkin eduwisata yang ditawarkan selain menikmati wisata juga dalam mengelola sampah, mengelola agar alam ini bagaimana tetap asri, dapat anak cucu kita nanti tetap merasakan, dan juga jelajah budaya ini di sana belum begitu ada mengenai guide Bu, karena masing-masing ya sudah tinggal nonton saja, sudah tersedia. Namun target kita adalah secara luas, sehingga yang datang tidak hanya masyarakat setempat yang sudah biasa nonton, tetapi yang jauh-jauh sehingga mereka mengerti akan kebudayaan dan juga edunya. Terima kasih Bu. Ya, oke. Jadi memang kalau sudah mengunggulkan dengan kata eduwisata gitu kan, di fiturnya pun juga ada tawaran paket yang edu gitu kan, tidak seperti wisata biasa. Di wisata yang biasa pun ada guide juga kok, kita dapat informasi, pengalaman, pembelajaran, pendidikan hal yang sama gitu. Tapi kalau sudah mau mengembangkan partnya aja sudah edu part gitu kan, dan edu wisata, berarti memang menekankan tentang edukasi gitu kan. Nah itu digarap, edukasinya ditonjolkan yang mana, itu pembedanya, itu masukannya sedikit aja. Ya,
kasih Ibu. Ya, baik. Ini fungsinya cukup jelas, tujuannya cukup jelas, solusinya ada gitu. Ini yang bersinergi, coba sebelumnya bagaimana, kemudian dengan adanya platform C ini seperti apa? Ya Ibu. Jadi izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Kamar ya, Bersinergi. Kamar. Jadi yang saya maksud Kamar. di sini, jadi kan di sini saya Karena kamar itu sih. setelah menelaah lebih dalam di sana Makasih. ini target utama saya tentu aspek budaya, pendidikan, sosial, ekonomi. Karena nyatanya di sana ini UMKM-nya banyak Ibu. Terdapat penyedia penginapan, kemudian penyedia wisata, kuliner, souvenir dan lain-lain. Sehingga saya memiliki inovasi semua ini tergabung dalam satu platform ini. Ketika misalnya nanti ini kan dalam langkahnya ini seperti endorse artis begitu Bu. Kemudian contohnya Raffi Ahmad, Rafita Slavina, Rafathar dan Cipung mengambil paket camping ground jelajah budaya misalnya. Nah kemudian dari situ akan tersebar secara luas. Ketika satu keluarga itu mengambil suatu paket, maka secara tidak langsung dipertemukan dengan guide, kemudian akan disediakan diantarkan menikmati kuliner, diantarkan untuk menikmati penginapan, dan juga diantarkan ke penyedia souvenir atau oleh-oleh. Sehingga ini semua bersinergi Bu. Ketika satu paket diambil oleh satu keluarga, oleh satu kelas, oleh satu komunitas, maka berbagai UMKM yang meliputi itu secara tidak langsung bersinergi, semuanya untung. Banyak ekonomi, semakin wisatawan semakin datang, ekonomi meningkat. Kemudian budaya, pendidikan, sosial ini juga ikut bersinergi Bu. Karena rasa kesatuan persatuan ini ketika satu paket diambil, semuanya kebagian keuntungan. Maafkan Ibu. Baik, kita kreatif ya. Jadi realisasinya mestinya jangka pendek ini ya. Berapa lama? Kalau dalam langkah-langkah ini kami masih memikirkan bagaimana aplikasi ini benar-benar ada Bu. Kemudian perizinan ini kami juga belum memperkirakan lamanya seperti apa. Kemudian sosialisasi semua UMKM dikumpulkan karena sudah dapat izin itu, kemudian disempurnakan lagi mendaftarkan UMKM tersebut dalam aplikasi. Lalu menyebarluaskan dalam mungkin di endorse orang-orang yang punya target pasar, juga lewat media sosial. Lalu terus melakukan evaluasi dan pembenahan. Menurut saya ini tidak membutuhkan waktu lama, gitu seperti itu. Tinggal bagaimana perizinan dan juga perancangan IT yang perlu dipersiapkan lagi. Seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Mbak Titi. Terima kasih Ibu. Sebelum saya tutup, saya izin pantun dulu boleh? Teman-teman mungkin yang di depan bantu bilang cakep begitu ya, boleh? Boleh. Menyang Solo tuku ketan. Cakep. Baline